Ini mungkin lebih tepatnya saran ya, bukan kritik, apalagi menyalahkan. Karena kan saya sudah bilang tidak mau kritik-kritik orang, jadi saran. Kalau saran kan bagus toh, membangun kan. Bagi orang-orang siapapun di YouTube atau di medsos atau dimanapun itu, kalau sedang ada di kubu yang berpolemik dengan kubu satunya, misalnya dua kubu, itu hindari titik-titik lemah yang akan di roasting atau akan diserang oleh lawannya. Salah satunya adalah kalau tidak terlalu menguasai cara baca kitab, mestinya nggak usah dibaca kitabnya. Sudah cukup dijelaskan isinya saja. Ada di kitab ini begini, ada di kitab itu begitu. Itu sudah lumayan aman daripada bacakan kitabnya terus masalah. Kenapa saya bilang aman? Karena sebetulnya bagi pengikut-pengikutnya itu mereka udah nggak butuh kitab kok, nggak butuh dibacakan kitabnya. Mereka sudah pokoknya sesuai dengan yang mereka pikirkan, apapun yang keluar sudah mereka setuju kok. Yakin deh. Tapi kalau segala baca kitab lalu salah, apalagi banyak salahnya, ya habis Pak dikritik. Karena banyak orang-orang yang bisa baca kitab itu banyak. Orang-orang yang gatal telinga dengan orang baca kitab itu banyak. Kalau salah cuma ketelisut baca harkat tapi memaknainya benar, ya mungkin itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah membacanya salah-salah, bukan hanya satu, diulang-ulang salah semua, terus memahaminya juga terbolak-balik, ya jadi repot. Walaupun nanti selalu dijawab oleh pendukungnya, ya walaupun salah apa lalu argumentasi yang dibangun misalnya mengatakan 1+1=5 itu salah gitu. Ini kan baca kitabnya nggak ada urusannya dengan hujahnya gitu kan pola pikirnya. Ya kalau berpikirnya normal kan yang dibicarakan ini kan ilmu, sumbernya kan kitab semua. Menjelaskan ini itu kan isi kitab itu, bahkan jarang kitabnya yang diterjemahkan, semuanya berbahasa Arab. Bahkan tidak diajarkan juga, baru-baru baca-baca aja, mungkin baru beli, baru download, baru baca gitu, karena nggak ada kurikulum ilmu ini kayaknya. Nah berarti kan perangkat utamanya adalah bisa baca kitab. Bisa baca kitab itu nggak hanya benar harkatnya, tapi mengerti apa kandungannya, bagaimana memahaminya, dan jujur dalam menjelaskan. Kan sangat wajar dipertanyakan kapasitas baca kitabnya dulu gitu. Sehingga orang-orang yang tidak bisa baca kitab ya nggak boleh bicara masalah ini, mestinya kan gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada yang, sudah nggak jelas mana boleh mana tidak boleh, udah bebas lah, udah ngoplos siapapun boleh bicara ya. Mungkin zaman sekarang udah seperti itu. Tetapi tetap harus dijaga, jangan punya titik lemah. Ini saran ya, saran, biar nggak kerepotan gitu. Karena enak di roastingnya itu. Ini gimana sih ngomongin hal yang berkaitan dengan kitab, tapi cara baca kitabnya aja begitu. Sama dengan ada orang ngaku dokter, tapi cara nyuntiknya aja nggak bisa bedain mana jarum suntik, mana jarum jahit. Ya kan repot kita. Ya tapi kalau sudah fanatik kan mau suntik pakai jarum jahit lah, jarum infus lah, mau jarum apa, jarumnya karburator itu, jarum apa namanya itu, jarumnya karburator itu ya, jarum apa saya lupa, jarum kemarin saya beli itu, jarum apa ya, jarum kepet, jarum jarum apa ya, sebentar apa jarum karburator itu namanya, jarum sekep. Nah ya, jarum sekep karburator itu, entah karburator PE atau apa itu boleh lah, yang penting jarum sudah. Kalau pengikutnya kan begitu ya, karena nggak mungkin juga pengikutnya itu bisa membedakan mana benar mana salah, orang sama-sama tidak tahu.
Betapa lucunya orang yang tidak tahu tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan tapi bisa menilai mana benar mana salah ya. Kan nggak masuk akal itu ya. Nggak masuk akal. Jadi ya tentu benar baca kitab itu nggak tujuan untuk para pendukungnya, tapi untuk lawan-lawannya. Kalau untuk pendukungnya mah ya nggak usah dibaca atau dibaca asal-asalan juga nggak ada masalah. Atau kalau pendukungnya juga nggak ngerti kan apa bedanya benar salah nggak ngerti yang denger. Cuma karena di YouTube itu banyak juga orang yang punya konten yang bisa baca kitab, yang punya kepekaan itu. Ada bedanya orang salah baca keceplosan dengan orang salah baca memang nggak ngerti, itu jelas sekali bedanya itu. Nyata, berbeda sekali itu. Jam terbang orang yang udah biasa baca dengan yang baru baca tapi langsung tampil di YouTube itu beda sekali, itu kelihatan sekali gitu ya. Kalau masalah salah bener tuh nggak ada pak, orang baca kitab nggak pernah salah. Kamu ngaji sama kiai pun kadang-kadang dibaca diulang lagi sama kiainya, keliru tadi, biasa begitu. Keliru memaknai biasa begitu. Tapi yang nggak fatal gitu. Nah, jadi itu saran ya, saran. Jangan berani-beraninya baca kitab di YouTube. Dan kelihatannya memang sebetulnya mungkin tujuannya bukan untuk di YouTube, mungkin ada yang merekam atau apa sehingga tersebar gitu ya. Kecuali kalau YouTuber itu sebetulnya ini yang ingin saya sampaikan. YouTuber itu nggak boleh dibandingkan dengan kiai atau gus yang di lapangan itu, yang udah sehari-hari yang ngajar ceramah itu. Lain pak. Kalau YouTuber mengkritik bacaan kitab nasab itu, bacaan kitab itu ya mesti sudah dipelajari, dicari mana yang benar sehingga rapi sekali. Itu pun kalau saya masih salah-salah juga kalau yang lain gitu. Sementara kalau mereka kan mungkin jam terbang bukan jam terbang ya, jam tayang yang padat sehingga mungkin nggak punya kesempatan untuk memeriksa bacanya sudah benar sudah salah atau apa. Dan biasanya sih kalau ahli ya salah-salah sih sedikit lah. Misalnya baca ayat salah sambungan itu biasa, sekelas Prof Profesor Dr. Kiai Haji Sa'dagil Siraj baca ayat sambungannya keliru ya biasa, salah-salah ingat itu, lupa-lupa ingat lah ya, kan cuma sambungannya aja keliru. Misalnya la'allakum ta'qilun sambung dengan la'allakum tatafakkarun atau apa kan begitu. Apalagi bukan hafid kan, mesti biasa ketelisabul lisan itu bahasanya. Kesalahan yang ya lupa bisa jadi, atau mungkin bukan maksudnya itu atau apa, itu seperti itu biasa. Jadi ini saran saja, saran biar polemiknya ini bagus gitu, biar nggak tercemari dengan ya kita bicara balap-balapan, ngebut-ngebutan tapi standar mengemudinya aja nggak ada. Artinya nggak bisa nyetir kok mau ngebut, kok mau ikut balapan nggak bisa nyetir, kan repot ya. Allahumma